Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, pengaturan tentang mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan diatur di dalam bagian ketiga sebagai bagian dari bab 15 tentang tindak pidana kesusilaan. Pengaturan mengenai mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan tercantum di dalam pasal 408, pasal 409, dan pasal 410 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Dalam pasal 408 dikatakan setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Dalam penjelasan pasal 408 yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah secara langsung melakukan perbuatan tersebut kepada anak. Adapun denda kategori 1 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf A yaitu sebesar 1 juta rupiah. Perumusan pasal 408 menunjukkan bahwa kualifikasi delik dari pasal tersebut adalah delik formil oleh karena tidak merumuskan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Unsur-unsur tertulis atau bagian inti dari tindak pidana pencegah kehamilan adalah: pertama, unsur secara terang-terangan; kedua, unsur mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan; dan unsur yang ketiga, unsur kepada seorang anak. Jadi untuk dapat dipidananya seseorang atas dasar pasal 408 maka harus dipenuhi ketiga unsur tersebut. Unsur yang pertama, unsur secara terang-terangan merupakan unsur subjektif. Sementara unsur yang kedua, mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan. Dan unsur ketiga, kepada seorang anak, merupakan unsur objektif. Oleh karena merupakan unsur-unsur tertulis atau bagian inti dari tindak pidana, ketiga unsur tersebut harus dimuat dalam surat dakwaan dan dibuktikan di depan pengadilan. Terkait dengan unsur yang pertama, yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan secara langsung kepada anak. Terkait dengan unsur yang kedua, perbuatan yang merupakan unsur objektif dari tindak pidana ini meliputi beberapa alternatif. Perbuatan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan. Tidak diperlukan untuk memenuhi keempat unsur tersebut untuk dapat menuntut seseorang atas dasar pasal 408 KUHP baru oleh karena unsur tersebut dirumuskan secara alternatif dengan adanya kata sambung atau. Dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dari keempat perbuatan tersebut, maka sudah cukup untuk dijadikan dasar menuntut seseorang. Misalnya, apabila ada seseorang terbukti menawarkan kondom pada seorang anak SMP, maka perbuatan tersebut sudah cukup untuk memenuhi unsur kedua dari tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan. Terkait dengan unsur yang ketiga, batasan seorang anak juga perlu ditegaskan. Untuk hal ini dapat dirujuk buku ke-1
tentang aturan umum. Pengertian anak dalam konteks KUHP adalah merujuk pada batasan tentang anak yang diatur dalam buku ke-1 pada pasal 150 KUHP yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 410 ayat 1 dan ayat 3, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 408 ini tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Petugas yang berwenang sebagaimana yang dimaksud termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang. Sahabat penyuluh, demikian tentang akibat mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak. Berdasarkan pasal 408 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.